Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, Magister Sains. Yang terhormat Bapak Diki Muhammad Chaidir, SPD MPD, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi mengenai interaksi spesies. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami, Fitri Nurjana, NPM 192154013, Nuni Sri Nuroni, NPM 192154014, Faida Nabila, NPM 192154024, Siti Rosidah Riani, NPM 192154032, dan Winda Dewi Lestari, NPM 192154039. Adapun materi yang akan kami sampaikan mengenai interaksi spesies, dinamika populasi, dan seleksi alam, kompetisi interspesifik, predasi, parasitisme, dan mutualisme. Langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Winda Dewi Lestari. Interaksi spesies dapat diklasifikasikan berdasarkan efek timbal baliknya. Jika kita menetapkan efek positif dari suatu spesies pada spesies lain dengan simbol plus, efek merugikan dengan simbol minus, dan tidak ada efek sebagai atau dengan simbol 0, kita dapat menggunakan deskripsi kualitatif tentang cara yang berbeda di mana populasi dua spesies berinteraksi untuk mengembangkan klasifikasi kemungkinan interaksi antara dua spesies yang hidup bersama. Ketika tidak satu pun dari dua populasi mempengaruhi yang lain, hubungannya adalah 0-0 atau netral. Jika kedua populasi saling menguntungkan, interaksinya adalah plus-plus atau positif, dan hubungan tersebut disebut mutualisme. Ketika satu spesies mempertahankan atau menyediakan kondisi yang diperlukan untuk kesejahteraan spesies lain, tetapi tidak mempengaruhi kesejahteraannya sendiri, hubungannya adalah plus 0, disebut komensalisme. Bila hubungan tersebut merugikan populasi kedua spesies, maka hubungan tersebut adalah minus-minus, atau disebut juga dengan interaksi kompetisi. Dalam beberapa situasi, terdapat pula interaksi minus 0, yaitu satu spesies mengurangi atau mempengaruhi populasi spesies lain, tetapi spesies yang terkena dampak tidak memiliki pengaruh sebagai balasannya. Hubungan ini dinamakan dengan amensalisme. Selanjutnya, hubungan di mana satu spesies diuntungkan dengan mengorbankan yang lain. Interaksinya adalah plus-minus. Hubungan ini termasuk predasi, parasitisme, dan parasitoidisme. Pembahasan selanjutnya mengenai interaksi spesies mempengaruhi dinamika populasi, yang salah satunya berkaitan dengan interaksi plus negatif antara satu populasi dengan populasi lain atau spesies satu dengan spesies lain. Misalnya, suatu individu menangkap dan membunuh individu lain sebagai mangsa. Individu yang menangkap dan yang membunuh mangsanya disebut predator. Predator berfungsi sebagai agen kematian. Oleh karena itu, kita mungkin berharap bahwa dengan bertambahnya jumlah pemangsa atau predator di suatu daerah, jumlah mangsa yang ditangkap dan dibunuh juga akan meningkat. Lebih jelasnya, ketika jumlah predator dalam populasi meningkat, kemungkinan individu dalam populasi mangsa atau prey ditangkap dan dibunuh meningkat. Selanjutnya, tingkat kematian populasi mangsa meningkat. Efek bersihnya adalah penurunan tingkat pertumbuhan populasi mangsa. Ketika populasi pemangsa meningkat, ada penurunan berikutnya dalam populasi mangsa sebagai akibat langsung dari peningkatan tingkat kematian mangsa. Di sisi lain, ketika individu dari dua spesies yang berbeda berbagi sumber daya pembatas yang sama, yang menentukan daya dukung, ada potensi persaingan antara individu dari dua spesies atau disebut dengan kompetisi interspesifik. Poin selanjutnya adalah mengenai interaksi spesies dapat berfungsi sebagai agen seleksi alam.
Interaksi antar spesies melibatkan beragam proses fisiologis dan aktivitas perilaku yang dipengaruhi oleh karakteristik fenotipik atau karakteristik fisiologis, morfologis, dan perilaku individu. Karakteristik fenotipik ini bervariasi di antara individu-individu di dalam populasi. Variasi antar individu dalam populasi akan mengakibatkan perbedaan sifat dan derajat interaksi yang terjadi. Tidak seperti adaptasi terhadap lingkungan fisik, adaptasi sebagai respon terhadap interaksi dengan spesies lain dapat menghasilkan respon evolusioner timbal balik yang menggagalkan atau melawan perubahan adaptif ini, atau dalam interaksi yang saling menguntungkan, memperbesar atau memperkuat efeknya. Berbeda dengan kasus interaksi yang saling menguntungkan di mana seleksi alam berfungsi memperbesar intensitas interaksi. Interaksi yang saling negatif terhadap spesies yang terlibat dapat menyebabkan divergensi karakteristik fenotipik yang berfungsi untuk mengurangi intensitas interaksi. Sifat interaksi spesies dapat bervariasi di seluruh lanskap geografis. Variasi dalam kondisi lingkungan fisik sering menimbulkan variasi yang sesuai dalam karakteristik fenotipik. Akibatnya, perbedaan genetik yang signifikan dapat terjadi di antara populasi lokal yang mendiami wilayah yang berbeda. Dengan cara yang sama, spesies dengan distribusi geografis yang luas lebih memungkinkan untuk menghadapi interaksi biotik yang lebih luas. Sifat kualitatif interaksi beberapa spesies dapat diubah ketika lingkungan latar belakang berubah. Poin selanjutnya yakni interaksi spesies bisa berdifusi. Sebagian besar interaksi, misalnya predator, mangsa, pesaing, saling menguntungkan. Tidak eksklusif atau hanya melibatkan dua spesies, sebaliknya mereka melibatkan sejumlah spesies yang membentuk asosiasi menyebar. Akibatnya, ada potensi persaingan yang terjadi di antara sejumlah spesies yang memanfaatkan sumber makanan yang terbatas ini. Demikian pula ada banyak contoh interaksi saling menguntungkan yang sangat spesifik antara dua spesies. Namun, sebagian besar interaksi yang saling menguntungkan agak menyebar. Misalnya, spesies tanaman dan penyerbuk membentuk jaringan penyerbukan, dan gaya selektif yang dihasilkan yang memperkuat interaksi yang saling menguntungkan juga menyebar. Proses di mana jaringan spesies mengalami perubahan evolusioner timbal balik melalui seleksi alam disebut sebagai koevolusi difusi. Interaksi spesies mempengaruhi curug spesies. Setiap spesies dapat dideskripsikan dalam hal kisaran kondisi fisik dan kimia di mana ia bertahan dan bereproduksi, dan berbagai sumber daya penting yang digunakannya. Karakterisasi spesies ini disebut sebagai ceruk ekologisnya. Konsep relung ekologi awalnya dikembangkan secara independen oleh ahli ekologi Joseph Grindel dan Charles Elton. Definisi Grindel berpusat pada konsep habitat dan batasan yang dipaksakan oleh lingkungan fisik, sedangkan Elton menekankan peran spesies dalam konteks komunitas. Ahli limnologi G. Evelyn Hodgkinson pada tahun 1957 memperluas konsep ceruk dengan mengusulkan gagasan relung sebagai ruang multidimensi yang disebut hipervolume, di mana setiap sumbu atau dimensi didefinisikan oleh variabel yang berkaitan dengan kebutuhan sumber daya tertentu atau faktor lingkungan yang penting untuk kelangsungan hidup spesies dan reproduksi yang sukses. Selama rentang waktu evolusi, interaksi spesies dapat memiliki peran utama dalam menentukan kisaran kondisi fisik dan kimia di mana spesies dapat bertahan hidup dan bereproduksi, dan susunan sumber daya penting yang mereka gunakan, yaitu relung ekologi spesies. Selanjutnya, interaksi spesies dapat mendorong radiasi adaptif. Radiasi adaptif adalah proses di mana satu spesies memunculkan beberapa spesies yang mengeksploitasi fitur lingkungan yang berbeda, seperti sumber makanan atau habitat. Variasi antar populasi lokal dalam interaksi biotik dapat mengakibatkan divergensi fenotipik dan oleh karena itu berpotensi berfungsi sebagai mekanisme radiasi adaptif.
Persaingan sumber daya sering disimpulkan sebagai faktor utama yang mendorong divergensi fenotifik. Kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik melibatkan dua atau lebih spesies. Kompetisi interspesifik merupakan suatu hubungan yang mempengaruhi populasi dua atau lebih spesies secara merugikan, atau disimbolkan dengan minus-minus. Dalam kompetisi interspesifik, individu mencari sumber daya bersama dalam persediaan yang terbatas. Kompetisi interspesifik memiliki dua bentuk, yaitu eksploitasi dan interferensi. Berikut 6 jenis interaksi yang dapat menjelaskan sebagian besar contoh kompetisi interspesifik. Pertama, konsumsi. 2, friction. Yang ketiga, pertumbuhan berlebih. Keempat, interaksi kimia. Keenam, teritorial. Dan keenam, pertemuan. Persaingan konsumsi terjadi ketika individu dari satu spesies menghambat individu lain dengan mengkonsumsi sumber daya bersama. Preemptive terjadi terutama di antara organisme sesial. Kompetisi pertumbuhan berlebih terjadi ketika satu organisme benar-benar tumbuh di atas yang lain atau tanpa kontak fisik, menghambat akses ke beberapa sumber daya penting. Dalam interaksi kimia, inhibitor pertumbuhan kimia atau racun yang dilepaskan oleh individu menghambat atau membunuh spesies lain. Kompetisi teritorial dihasilkan dari pengucilan perilaku orang lain dari ruang tertentu yang dipertahankan sebagai wilayah. Hasil kompetisi pertemuan ketika pertemuan non-teritorial antara individu mempengaruhi secara negatif salah satu atau kedua spesies peserta. Dinamika gabungan dua populasi yang bersaing dapat diuji menggunakan model Lotka-Volterra. Alfred Lotka dari Amerika dan Vittorio Volterra dari Italia menggambarkan hubungan antara dua spesies menggunakan sumber daya yang sama atau persaingan konsumsi. Untuk spesies 1, istilah ini adalah AN2, di mana N2 adalah ukuran populasi spesies 2 dan A adalah koefisien kompetisi yang mengkuantifikasi efek per kapita spesies 2 pada spesies 1. Untuk spesies 2, istilahnya adalah BN1, di mana B adalah koefisien kompetisi per kapita yang mengkuantifikasi efek per kapita spesies 1 pada spesies 2. Koefisien kompetisi dapat dianggap sebagai faktor untuk mengubah individu dari satu spesies menjadi jumlah yang setara dengan individu dan spesies yang bersaing, berdasarkan penggunaan bersama dari sumber daya yang menentukan daya dukung. Terdapat 4 kemungkinan hasil kompetisi interspesifik. Pertama, jika isoklin spesies 1 terletak di atas isoklin untuk spesies 2, spesies 1 adalah spesies yang lebih kompetitif dan spesies 2 didorong menuju kepunahan, atau dapat dituliskan dengan N2 sama dengan 0. Dalam kasus kedua, situasinya terbalik. Isoklin pertumbuhan 0 untuk spesies 2 terletak di atas isoklin untuk spesies 1, dan oleh karena itu, spesies 2 menang yang menyebabkan kepunahan spesies 1, atau dapat ditulis dengan N1 sama dengan 0. Kasus ketiga, wilayah yang paling dekat dengan titik asal atau titik A berada di bawah isoklin kedua spesies, dan oleh karena itu, pertumbuhan kedua populasi positif dan panah mengarah keluar. Dan dalam kasus keempat, isoklin bersilangan, tetapi dengan cara yang berbeda dari kasus sebelumnya. Selanjutnya, pemateri kedua Nuni Sri Nuroni. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan eksperimen laboratorium mendukung model Lotka-Volterra, di mana persamaan teori Lotka-Volterra mendukung studi persaingan di laboratorium, di mana dalam kondisi yang terkendali, suatu hasil lebih mudah ditentukan daripada di lapangan. Eksperimen yang pertama yaitu mengenai persaingan antara Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum. Pada pertengahan 1930-an,
Ahli biologi Rusia G.F. Gauss meneliti persaingan antara dua spesies Paramecium, yaitu Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum, baik ditumbuhkan secara terpisah maupun dalam kultur campuran. Dalam budaya campuran, Paramecium aurelia diketahui mengalahkan Paramecium caudatum dan hasilnya adalah eksklusi kompetitif. Eksperimen yang kedua yaitu persaingan antara Paramecium caudatum dengan Paramecium bursalia. Di sini, G.F. Gauss menemukan bahwa kedua spesies ini dapat hidup berdampingan karena Paramecium caudatum memakan bakteri yang tersuspensi dalam larutan, sedangkan Paramecium bursalia membatasi makanannya pada bakteri di bagian bawah tabung, sehingga setiap spesies menggunakan makanan yang tidak diperlukan untuk spesies lain. Selanjutnya eksperimen yang ketiga yaitu persaingan antara Tribolium castaneum dan Tribolium confusum. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Thomas Park di Universitas Chicago melakukan beberapa eksperimen kompetisi klasik dengan populasi laboratorium kumbang tepung. Ia menemukan bahwa hasil kompetisi antara Tribolium castaneum dengan Tribolium confusum tergantung pada suhu lingkungan, kelembaban, fluktuasi, jumlah telur, larva, pupa, dan dewasa. Seringkali hasil kompetisi tidak ditentukan sampai banyak generasi telah berlalu. Eksperimen yang keempat yaitu persaingan antara Asterionella formosa dan Synedra ulna. Ahli ekologi David Tillman dari University of Minnesota menumbuhkan populasi laboratorium dari dua spesies diatom, yaitu Asterionella formosa dan Synedra ulna. Kedua spesies membutuhkan silika untuk pembentukan dinding sel. Para peneliti memantau pertumbuhan dan penurunan populasi serta tingkat silika di dalam air. Ketika keduanya tumbuh terpisah di dalam media cair yang terus ditambahkan silika, kedua spesies menjaga penggunaan silika pada tingkat rendah untuk pembentukan dinding sel. Namun ketika tumbuh bersama, penggunaan silika oleh Synedra ulna meningkat dan mengurangi konsentrasi yang diperlukan Asterionella formosa untuk bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga Synedra ulna mendorong Asterionella formosa menuju kepunahan. Yang selanjutnya adalah mengenai studi mendukung prinsip pengecualian kompetitif. Dalam 3 dari 4 situasi yang diprediksi oleh persamaan Lotka-Volterra, satu spesies mendorong yang lain ke kepunahan. Pengamatan ini dan mengarahkan konsep yang disebut prinsip pengecualian kompetitif, yang menyatakan bahwa pesaing lengkap tidak dapat hidup berdampingan. Pesaing lengkap adalah dua spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki persyaratan ekologis yang persis sama. Di bawah rangkaian kondisi ini, jika populasi A meningkat sedikit lebih cepat daripada populasi B, maka populasi A pada akhirnya akan mengalahkan populasi B, yang menyebabkan kepunahan lokalnya. Pembahasan selanjutnya mengenai persaingan dipengaruhi oleh faktor non-sumber daya. Kompetisi interspesifik melibatkan individu dari 2 atau lebih spesies yang bersaing untuk sumber daya terbatas yang sama. Namun, fitur lingkungan selain sumber daya juga secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi spesies. Oleh karena itu, dapat mempengaruhi hasil interaksi kompetitif. Misalnya, faktor lingkungan seperti suhu, pH tanah atau air, kelembaban relatif, dan salinitas secara langsung mempengaruhi proses fisiologis yang berkaitan dengan pertumbuhan dan reproduksi. Tetapi, faktor-faktor tersebut bukanlah sumber daya yang dapat dikonsumsi dan diperebutkan oleh spesies. Contoh persaingan yang dipengaruhi oleh faktor non-sumber daya, yaitu persaingan yang diteliti oleh Yoshinori Taguchi dan rekan-rekannya di Universitas Wyoming. Mereka meneliti pengaruh suhu air pada kemampuan bersaing relatif dari 3 spesies ikan yang menunjukkan pergantian longitudinal di aliran pegunungan Rocky. Ikan trout sungai paling melimpah di dataran tinggi, ikan trout coklat di dataran menengah, dan ikan creek chub
di dataran rendah. Distribusi ketiga spesies ini sehubungan dengan suhu. Ikan trout akan unggul secara kompetitif dalam mengonsumsi makanan pada suhu air dingin, trout coklat pada suhu air sedang, dan creek chub pada suhu air yang lebih hangat. Pembahasan yang selanjutnya mengenai variasi temporal di lingkungan mempengaruhi interaksi kompetitif. Ketika kondisi lingkungan bervariasi dari waktu ke waktu, keunggulan kompetitif juga dapat berubah. Akibatnya, tidak ada satu spesies pun yang mencapai kepadatan yang cukup untuk menggantikan pesaingnya. Dengan cara ini, variasi lingkungan memungkinkan pesaing untuk hidup berdampingan. Contohnya yaitu fenomena pergeseran kemampuan kompetitif yang dihasilkan dari variasi temporal dalam kesediaan sumber daya di padang rumput di Afrika bagian selatan, yaitu dengan variasi tahunan dalam kelimpahan relatif spesies rumput yang menempati komunitas di sabana barat daya Zimbabwe. Dari tahun 1971 hingga 1981, spesies rumput yang dominan bergeser dari Urocloa mosambikensis ke Heteropogon contortus. Pergeseran dominansi ini merupakan hasil dari variasi curah hujan tahunan. Curah hujan selama musim hujan 1971 hingga 1972 dan 1972 hingga 1973 jauh lebih rendah dari rata-rata. Urocloa mosambikensis dapat mempertahankan tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan dalam kondisi kering daripada Heteropogon contortus, sehingga menjadikannya pesaing yang lebih tinggi dalam kondisi curah hujan yang rendah. Dengan kembalinya curah hujan yang lebih tinggi selama sisa dekade, mengakibatkan Heteropogon contortus menjadi spesies rumput yang dominan. Selanjutnya yaitu terjadinya persaingan untuk berbagai sumber daya. Persaingan antar spesies melibatkan banyak sumber daya dan persaingan untuk satu sumber daya sering mempengaruhi kemampuan organisme untuk mengakses sumber daya lainnya. Contoh persaingan untuk berbagai sumber daya yaitu pada eksperimen persaingan antara populasi semanggi bawah tanah dan skeleton weed dalam serangkaian percobaan rumah kaca. Tanaman ditanam baik secara monokultur atau populasi tunggal maupun campuran atau gabungan dua populasi. Para peneliti meneliti kompetisi sumber daya di atas permukaan tanah seperti persaingan untuk mendapatkan cahaya dan di bawah tanah seperti persaingan untuk mendapatkan air dan nutrisi. Dalam penelitian ini, tanaman semanggi adalah pesaing yang unggul baik untuk sumber daya di atas tanah maupun di bawah tanah. Spesies dengan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat tumbuh lebih tinggi daripada spesies yang tumbuh lebih lambat, karena dapat mengurangi cahaya yang tersedia, mengurangi pertumbuhan, dan mengurangi sumber daya di bawah tanah bagi pesaingnya. Tanaman skeleton weed yang disaingkan dengan tanaman semanggi baik dalam persaingan bawah tanah maupun di atas tanah mengalami pengurangan bobot dari tanaman skeleton weed yang ditanam terpisah. Selanjutnya mengenai kemampuan kompetitif relatif berubah seiring gradien lingkungan. Ketika kondisi lingkungan berubah, demikian pula kemampuan kompetitif relatif spesies. Pergeseran dalam kemampuan bersaing dapat diakibatkan baik dari perubahan daya dukung spesies terkait dengan basis sumber daya yang berubah, atau dari perubahan lingkungan fisik yang berinteraksi dengan ketersediaan sumber daya. Contoh percobaannya yaitu percobaan yang dilakukan oleh Mike Austin dan rekan-rekannya di Laboratorium Penelitian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization di Canberra, Australia. Mereka telah melakukan beberapa studi rumah kaca untuk meneliti hasil persaingan di antara spesies tanaman melintasi gradien eksperimental ketersediaan sumber daya. Dalam percobaan tersebut, peneliti memeriksa respon 6 spesies tistel sepanjang gradien ketersediaan nutrisi. Tanaman ditanam baik dalam monokultur maupun campuran di bawah 11 perlakuan nutrisi yang berbeda.
mulai dari 1/64 hingga 16 kali konsentrasi yang direkomendasikan dari larutan nutrisi lumah kaca standar. Setelah 14 minggu ditanam dan dipanen, bobot keringnya ditentukan. Dua hasil penting muncul dari percobaan. Yang pertama, ketika ditanam dalam campuran, respon setiap spesies di sepanjang gradien sumber daya berbeda dari pola yang diamati ketika tumbuh dalam isolasi kompetensi interspesifik. Ini secara langsung mempengaruhi pola pertumbuhan untuk setiap spesies. Kedua, kemampuan kompetitif relatif spesies berubah sepanjang gradien nutrisi. Hasil ini mudah dilihat ketika respon masing-masing spesies dalam percobaan spesies campuran diekspresikan secara relatif. Respon relatif setiap spesies melintasi gradien dihitung dengan membagi nilai biomasa atau berat kering untuk setiap spesies pada setiap tingkat nutrisi dengan nilai spesies yang mencapai biomasa tertinggi pada tingkat tersebut. Dapat dilihat pada grafik bahwa Carthamus lanatus adalah pesaing unggul di bawah konsentrasi nutrisi rendah. Cardus pycnocephalus pada nilai menengah dan Silybum marianum pada konsentrasi nutrisi tertinggi. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai persaingan antar spesies mempengaruhi relung suatu spesies. Terdapat relung fundamental yang merupakan gambaran dari proses keseluruhan suatu spesies dan relung realitas. Interaksi seperti persaingan dapat membatasi lingkungan di mana suatu spesies dapat bertahan dan mengacu pada bagian relung fundamental yang benar-benar dieksploitasi oleh suatu spesies sebagai hasil dari interaksi dengan spesies yang lainnya. Interaksi positif dapat mengubah relung fundamental spesies dengan meningkatkan secara langsung atau tidak langsung kemungkinan kelangsungan hidup dan reproduksi individu dalam populasi yang berpartisipasi. Interaksi yang bermanfaat bagi suatu spesies yang netral bagi yang lain atau saling menguntungkan bagi keduanya dapat berfungsi untuk memperluas berbagai kondisi lingkungan atau sumber daya di mana suatu spesies dapat bertahan. Misalnya, pengikat nitrogen rhizobium bakteri yang terkait dengan sistem akar spesies tanaman tertentu menyediakan sumber langsung nitrogen mineral ke tanaman, memungkinkannya bertahan di tanah yang memiliki kandungan nitrogen mineral rendah. Dengan tingkat adanya interaksi dengan bakteri, tanaman dipatasi pada kisaran tanah yang lebih sempit dan memiliki ketersediaan nitrogen yang lebih tinggi. Selanjutnya, koeksistensi spesies sering melibatkan pemisahan sumber daya yang tersedia. Koeksistensi pesaing dikaitkan dengan beberapa derajat diferensiasi relung, perbedaan dalam kisaran sumber daya yang digunakan, atau toleransi lingkungan dalam relung dasar spesies. Pengamatan spesies yang berbagi habitat yang sama menunjukkan bahwa mereka hidup berdampingan dengan membagi sumber daya yang tersedia. Hewan menggunakan berbagai jenis dan ukuran makanan, memberi makanan pada waktu yang berbeda, atau mencari makanan di daerah yang berbeda. Tanaman membutuhkan proporsi nutrisi yang berbeda, atau memiliki toleransi yang berbeda terhadap cahaya dan naungan. Setiap spesies mengeksploitasi sebagian dari sumber daya yang tidak tersedia bagi yang lain, menghasilkan perbedaan di antara spesies yang hidup bersama yang tidak diharapkan semata-mata karena kebetulan. Kemudian, mengenai persaingan adalah interaksi kompleks yang melibatkan faktor biotik dan abiotik. Persaingan adalah interaksi kompleks yang jarang melibatkan interaksi antara dua spesies untuk satu sumber daya yang membatasi. Interaksi antar spesies melibatkan berbagai faktor lingkungan yang secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan reproduksi. Faktor-faktor ini bervariasi dalam ruang dan waktu. Hasil kompetisi antara dua spesies untuk sumber daya tertentu di bawah satu set kondisi lingkungan, seperti suhu, salinitas, pH, dan lain-lain, dapat sangat berbeda dari hasil di bawah serangkaian kondisi lingkungan yang berbeda.
Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai predasi. Predasi didefinisikan secara lebih umum sebagai konsumsi satu organisme hidup oleh organisme lain. Meskipun semua organisme heterotrofik memperoleh energi mereka dengan mengonsumsi bahan organik, predator dibedakan dari pemulung dan pengurai karena mereka memakan organisme yang hidup. Dengan demikian, mereka berfungsi sebagai agen kematian dengan potensi untuk mengatur populasi mangsa. Demikian pula sebagai sumber makanan, populasi mangsa berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan populasi predator. Lalu selanjutnya mengenai berbagai bentuk pada predasi. Yang pertama, klasifikasi predator berdasarkan pada penggunaan jaringan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan. Dibedakan menjadi yang pertama karnivora, yang mengonsumsi jaringan hewan. Yang kedua herbivora, yang mengonsumsi tanaman atau jaringan alga. Yang ketiga omnivora, yang mengonsumsi jaringan tumbuhan dan hewan. Lalu, dalam klasifikasi fungsional, terbagi menjadi yang pertama, pemangsa sejati. Yaitu, predator ini biasanya mengonsumsi beberapa organisme mangsa dan terus berfungsi sebagai agen kematian pada populasi mangsa sepanjang hidup mereka. Yang kedua, herbivora sejati, yaitu hanya mengonsumsi sebagian dari tanaman individu, biasanya tidak mengakibatkan kematian. Dan kemudian yang ketiga, parasitoid, yaitu parasit yang memakan organisme mangsa yaitu inang. Parasitoid menyerang mangsa inang secara tidak langsung dengan meletakkan telur di tubuh inang. Kemudian setelah telur menetas, larva memakan inang perlahan membunuhnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga yaitu Faida Nabila. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan submateri selanjutnya mengenai model matematika menggambarkan interaksi populasi predator dan mangsa. Pada tahun 1920-an, Alfred Lotka dan Pittora Poltera mengalihkan perhatian mereka dari kompetisi ke efek pemangsaan terhadap pertumbuhan populasi. Secara independen, mereka mengajukan pernyataan matematis untuk mengungkapkan hubungan antara populasi pemangsa dan mangsa. Mereka memberikan satu persamaan untuk populasi mangsa dan satu lagi untuk populasi pemangsa. Persamaan pertumbuhan populasi untuk mangsa terdiri dari dua komponen, yaitu model eksponensial dari pertumbuhan penduduk dan suku yang mewakili kematian dan predasi. Persamaan yang dihasilkan mewakili laju perubahan dalam populasi mangsa, atau dn mangsa per dt adalah dn mangsa per dt sama dengan rn mangsa kurangi cn mangsa kali n predator. Kematian yang dihasilkan dari pemangsaan dinyatakan sebagai tingkat per kapita di pemangsa mana yang memakan mangsanya, atau jumlah mangsa yang dikonsumsi per pemangsa per satuan waktu. Tingkat konsumsi per kapita oleh predator diasumsikan meningkat secara linear, dengan ukuran populasi mangsa dapat dilihat pada gambar 14.1a. Dan oleh karena itu dapat direpresentasikan sebagai Cn mangsa, di mana C mewakili efisiensi penangkapan predator yang ditentukan oleh kemiringan hubungan yang ditunjukkan pada gambar 14.1a. Nah, perhatikan bahwa semakin besar nilai C, maka semakin besar jumlah mangsa yang ditangkap dan dikonsumsi untuk ukuran populasi mangsa tertentu, yang berarti predator lebih efisien saat menangkap mangsa. Tingkat total predasi atau jumlah total mangsa yang ditangkap per satuan waktu adalah produk dari tingkat per kapita konsumsi atau Cn mangsa dan jumlah predator atau Cn predator atau Cn mangsa kali N predator. Nilai ini merupakan sumber kematian untuk populasi mangsa dan harus dikurangkan dari laju pertambahan populasi yang diwakili oleh model eksponensial dari pertumbuhan. Nah, persamaan untuk populasi pemangsa juga terdiri dari dua komponen,
Satu mewakili kelahiran dan yang lainnya kematian predator. Persamaan yang mewakili laju perubahan populasi predator adalah dN predator per dt sama dengan B kali Cn mangsa kali N predator dikurangi Dn predator. Tingkat kematian predator diasumsikan sebagai proporsi konstan dari populasi predator. Oleh karena itu direpresentasikan sebagai Dn pred, di mana D adalah tingkat kematian per kapita. Tingkat kelahiran per kapita diasumsikan sebagai fungsi dari jumlah makanan yang dikonsumsi oleh pemangsa. Tingkat konsumsi per kapita atau Cn mangsa dan meningkat secara linear dengan tingkat per kapita di mana mangsa dikonsumsi, yang ditunjukkan pada gambar 14.1b. Oleh karena itu, tingkat kelahiran per kapita adalah produk dari B, efisiensi dengan makanan mana yang diubah menjadi pertumbuhan populasi atau reproduksi yang ditentukan oleh kemiringan hubungan yang ditunjukkan pada gambar 14.1b dan tingkat pemangsaan atau Cn mangsa atau B kali Cn mangsa. Tingkat kelahiran total untuk populasi pemangsa kemudian adalah produk dari tingkat kelahiran per kapita atau B kali Cn mangsa dan jumlah predator atau N predator sama dengan B kali Cn mangsa kali N predator. Untuk submateri selanjutnya yaitu hasil interaksi predator dan mangsa dalam siklus populasi. Apabila perubahan populasi pemangsa dan mangsa dijadikan sebagai fungsi waktu, dapat dilihat pada gambar 14.3 poin B, bahwa kedua populasi naik dan turun dalam osilasi dengan populasi pemangsa tertinggal di belakang populasi mangsa. Osilasi tersebut terjadi karena seiring dengan bertambahnya populasi pemangsa, maka semakin banyak pula mangsa yang dikonsumsinya hingga populasi mangsa mulai menurun. Populasi mangsa yang menurun tidak lagi mendukung populasi predator yang besar. Predator sekarang menghadapi kekurangan makanan dan banyak dari mereka kelaparan atau gagal bereproduksi. Populasi predator menurun tajam ke titik di mana reproduksi mangsa lebih dari menyeimbangkan kerugiannya melalui predasi. Populasi mangsa meningkat, akhirnya diikuti dengan peningkatan populasi predator. Siklus ini dapat berlanjut tanpa batas. Mangsanya tidak pernah benar-benar hancur dan atau pemangsa tidak pernah benar-benar mati. Selanjutnya, submateri mengenai model menyarankan peraturan kependudukan bersama. Model interaksi pemangsa dan mangsa menurut Lotka Poltera mengasumsikan adanya regulasi timbal balik antara populasi pemangsa dan mangsa. Dalam persamaan yang disajikan sebelumnya, hubungan antara pertumbuhan populasi predator dan mangsa dijelaskan oleh satu istilah yang berkaitan dengan konsumsi mangsa, yaitu Cn mangsa kali N predator. Untuk populasi mangsa, istilah ini mewakili pengaturan pertumbuhan populasi melalui kematian. Dalam populasi pemangsa, itu mewakili pengaturan pertumbuhan populasi melalui reproduksi. Regulasi pertumbuhan populasi predator merupakan akibat langsung dari dua respon berbeda oleh predator terhadap perubahan populasi mangsa. Pertama, pertumbuhan populasi predator tergantung pada tingkat per kapita, di mana mangsa ditangkap atau Cn mangsa. Hubungan yang ditunjukkan pada gambar 14.1a menyiratkan bahwa semakin besar jumlah mangsa, semakin banyak predator yang makan. Hubungan antara tingkat konsumsi per kapita dan jumlah mangsa disebut sebagai respon fungsional pemangsa. Yang kedua, peningkatan konsumsi mangsa ini menghasilkan peningkatan reproduksi predator atau B kali Cn mangsa yang disebut sebagai respon numerik predator. Untuk selanjutnya mengenai submateri, respon fungsional menghubungkan mangsa yang dikonsumsi dengan kepadatan mangsa. Ahli entomologi Inggris M.E. Solomon memperkenalkan gagasan respon fungsional pada tahun 1949.
Satu dekade kemudian, ahli ekologi C.S. Holling mengeksplorasi konsep tersebut secara lebih rinci, mengembangkan klasifikasi sederhana berdasarkan 3 jenis umum respon fungsional yang ditunjukkan pada gambar 14.6. Nah, respon fungsional adalah hubungan antara tingkat predasi per kapita atau jumlah mangsa yang dikonsumsi per predator per satuan waktu atau NE dan ukuran populasi mangsa atau N mangsa. Dalam respon fungsional tipe 1, jumlah mangsa yang ditangkap per satuan waktu oleh pemangsa atau laju pemangsaan per kapita atau NE meningkat secara linear dengan meningkatnya jumlah mangsa atau N mangsa yang ditunjukkan pada gambar 14.6 poin A. Laju kematian mangsa akibat pemangsaan atau proporsi populasi mangsa yang ditangkap per pemangsa per satuan waktu untuk respon tipe A ini adalah konstan, sama dengan efisiensi pemangsaan atau C, seperti pada gambar 14.6 poin B. Dalam respon fungsional tipe 2, tingkat pemangsaan per kapita atau NE meningkat dengan cara yang melambat, mencapai tingkat maksimum pada beberapa ukuran populasi mangsa yang tinggi, yang ditunjukkan pada gambar 14.6 poin A. Selanjutnya, dalam respon fungsional tipe 3, tingkat kematian populasi mangsa dapat diabaikan pada kelimpahan mangsa yang rendah, tetapi seiring dengan meningkatnya populasi mangsa, tingkat kematian populasi meningkat dalam kepadatan yang bergantung pada mode, yang ditunjukkan pada gambar 14.6 poin B. Untuk submateri selanjutnya yaitu predator merespon secara numerik untuk mengubah kepadatan mangsa. Ketika kepadatan mangsa meningkat, laju pertumbuhan populasi predator diharapkan merespon secara positif. Respon numerik predator dapat terjadi melalui reproduksi oleh predator atau melalui pergerakan predator ke area dengan kepadatan mangsa yang tinggi atau imigrasi. Kecenderungan predator untuk berkumpul di daerah dengan kepadatan mangsa yang tinggi dapat menjadi fitur penting dalam menentukan kemampuan populasi predator untuk mengatur kepadatan mangsa. Mark Salamollard dari Pusat Studi Biologi atau Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis dan rekannya memberikan contoh bagaimana dua komponen respon numerik ini, yaitu imigrasi dan peningkatan reproduksi, dapat bergabung untuk memengaruhi respon populasi pemangsa terhadap perubahan kelimpahan mangsa. Salamollard menghitung respon fungsional dan numerik dari burung pemangsa Harrier Montagu atau Cirrus bigargus yang bermigrasi terhadap variasi kelimpahan mangsa utamanya yaitu tikus Microtus arpalis. Nah, para peneliti memantau variasi populasi tikus selama periode 15 tahun dan respon populasi Harrier Montagu terhadap pasokan makanan variabel ini. Spesies burung pemangsa ini menunjukkan respon fungsional tipe 2, yaitu tingkat predasi per kapita meningkat dengan meningkatnya kepadatan mangsa hingga beberapa maksimum, yang dapat dilihat pada gambar 14.11 poin A. Para peneliti mampu memberikan sejumlah tindakan yang berkaitan dengan respon numerik burung. Kepadatan berkembang biak burung meningkat dengan meningkatnya mangsa. Peningkatan kepadatan predator ini merupakan hasil dari peningkatan jumlah pasangan bersarang yang menempati area tersebut dan mewakili kepadatan respon agregat yang ditunjukkan pada gambar 14.11 poin B. Selain itu, ukuran induk rata-rata dari pasangan bersarang atau rata-rata jumlah anak burung saat masih muda juga meningkat yang ditunjukkan pada gambar 14.11 poin C. Hasil akhirnya adalah peningkatan laju pertumbuhan populasi predator sebagai respon terhadap peningkatan kelimpahan mangsa. Untuk submateri selanjutnya yaitu mengenai mencari makan melibatkan keputusan tentang alokasi waktu dan energi. Semua organisme dituntut untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan reproduksi. Waktu yang dihabiskan untuk mencari makan harus seimbang dengan batasan waktu lain seperti pertahanan, menghindari predator, mencari pasangan, atau merawat anak. Pertukaran antara tuntutan yang saling bertentangan ini telah mendorong para
ahli ekologi untuk mengembangkan bidang penelitian yang dikenal sebagai teori mencari makan yang optimal. Inti dari teori pencarian makan yang optimal adalah hipotesis bahwa seleksi alam lebih menyukai pencari makan yang efisien, yaitu individu yang memaksimalkan asupan energi atau nutrisi per unit usaha. Mencari makan yang efisien melibatkan serangkaian keputusan, yaitu makanan apa yang akan dimakan, di mana dan berapa lama mencari, serta bagaimana cara mencarinya. Salah satu bidang penelitian yang paling aktif dalam teori pencarian makan yang optimal telah berfokus pada komposisi makanan hewani dengan proses memilih apa yang akan dimakan di antara berbagai pilihan. Kita dapat mendekati pertanyaan ini menggunakan kerangka alokasi waktu yang dikembangkan dalam model sederhana dari respon fungsi, di mana total waktu yang dihabiskan untuk mencari makan atau T dapat dipartisi menjadi dua kategori aktivitas, yaitu pencarian TS dan penanganan TH. Di sini kita akan mendefinisikan waktu pencarian untuk satu mangsa atau waktu pencarian per kapita sebagai TS dan waktu penanganan untuk satu mangsa yang ditangkap sebagai TH. Untuk mempermudah, pertimbangkan berburu pemangsa di habitat yang hanya berisi dua jenis mangsa, yaitu P1 dan P2. Asumsikan bahwa dua jenis mangsa menghasilkan unit E1 dan E2 dari perolehan energi bersih atau manfaat, dan mereka membutuhkan TH1 dan TH2 dalam detik untuk menangani atau biaya. Profitabilitas dari dua jenis mangsa didefinisikan sebagai energi bersih yang diperoleh per unit waktu penanganan, yaitu E1 per TH1 dan E2 per TH2. Sekarang anggaplah pH P1 ini lebih menguntungkan daripada P2, yaitu E1 per TH1 lebih besar daripada E2 per TH2. Teori mencari makan yang optimal memprediksi bahwa P1 akan menjadi jenis mangsa yang lebih disukai karena memiliki profitabilitas yang lebih besar. Untuk materi selanjutnya yaitu resiko predasi dapat mempengaruhi perilaku mencari makan. Terdapat penelitian yang melaporkan bagaimana kehadiran predator mempengaruhi perilaku mencari makan. Dalam satu penelitian tersebut, Jukka Suhonen dari Universitas Jyväskylä, Finlandia meneliti pengaruh resiko predasi pada penggunaan tempat mencari makan oleh Parus montanus dan Parus cristatus, yaitu burung pemangsa, di hutan konifer di Finlandia Tengah. Selama berbulan-bulan di musim dingin, kawanan kedua spesies burung ini mencari makan di pohon cemara, pinus, dan pohon lainnya. Ancaman utama bagi kelangsungan hidup mereka adalah burung hantu kerdil Eurasia atau Glaucidium passerinum. Burung hantu ini melakukan penyergapan diurnal atau pemburu duduk dan menunggu yang menerkam mangsanya. Makanan utama dari burung hantu ini adalah tikus, dan ketika populasi tikus tinggi, biasanya setiap 3 hingga 5 tahun, ancaman pemangsa terhadap burung-burung pemangsa menurun. Namun ketika populasi tikus rendah, burung pemangsa menjadi makanan utama bagi burung hantu. Untuk materi selanjutnya yaitu koevolusi dapat terjadi antara predator dan mangsa. Dengan bertindak sebagai agen kematian, predator memberikan tekanan selektif pada spesies mangsa. Artinya, setiap karakteristik yang memungkinkan mangsa individu untuk menghindari terdeteksi dan ditangkap oleh pemangsa meningkatkan kesehatannya. Seleksi alam berfungsi untuk menghasilkan mangsa yang lebih pintar, namun kegagalan untuk menangkap mangsa mengakibatkan penurunan reproduksi dan peningkatan kematian predator. Oleh karena itu, seleksi alam juga menghasilkan pemangsa yang lebih pintar dan lebih terampil. Untuk bertahan hidup sebagai spesies, mangsa harus menghadirkan target bergerak yang tidak akan pernah bisa ditangkap oleh pemangsa. Untuk menghindari kepunahan di tangan pemangsa, mangsa harus mengembangkan cara menghindari penangkapan. Mereka harus terus bergerak hanya untuk tetap berada di tempatnya. Untuk materi selanjutnya yaitu hewan mangsa memiliki pertahanan yang berkembang terhadap predator. Spesies hewan telah mengembangkan berbagai karakteristik untuk menghindari terdeteksi, dipilih, dan ditangkap oleh predator. Karakteristik ini secara kolektif disebut sebagai pertahanan predator. Pada poin pertama itu ada kutu busuk.
Heliomorpha halis yang mengeluarkan sekresi yang mudah menguap dari sepasang kelenjar yang terletak di punggungnya, yang ditunjukkan pada gambar 14.15.a. Untuk yang kedua yaitu beberapa hewan memiliki warna yang samar, yang mencakup warna dan pola yang memungkinkan mangsa untuk berbaur dengan latar belakang lingkungan normal mereka, yang ditunjukkan pada gambar 14.15.b. Yang ketiga yaitu serangga tongkat jalan atau Phasmatidae yang menyerupai ranting, yang ditunjukkan pada gambar 14.15.c. Yang selanjutnya yaitu rusa berekor putih yang memiliki ciri khas bulu ekor putih yang berfungsi sebagai alarm dan pengalih perhatian saat rusa melarikan diri dari pemangsa, yang ditunjukkan oleh gambar 14.15.d. Dan yang terakhir ada pola warna yang cerah dan khas dari kupu-kupu dan katak panah beracun yang memperingatkan pemangsa dari racun spesies ini, yang ditunjukkan oleh gambar 14.15.e dan 14.15.f. Untuk materi selanjutnya yaitu predator telah mengembangkan taktik berburu yang efisien. Predator menggunakan 3 metode umum dalam berburu, yaitu penyergapan, penguntitan, dan pengejaran. Yang pertama ada penyergapan. Penyergapan berarti berbaring menunggu mangsa datang. Cara ini khas untuk beberapa katak, aligator, buaya, kadal, dan serangga tertentu. Meskipun perburuan penyergapan memiliki frekuensi keberhasilan yang rendah, itu membutuhkan energi yang minimal. Yang kedua ada penguntitan. Penguntitan merupakan ciri khas burung bangau dan beberapa kucing. Penguntitan adalah bentuk berburu yang disengaja dengan serangan cepat. Waktu pencarian pemangsa mungkin bagus, tetapi waktu pengejarannya minimal atau singkat. Dan yang ketiga ada pengejaran. Pengejaran ini tipikal dari banyak elang, singa, serigala, dan kelelawar pemakan serangga yang membutuhkan waktu pencarian yang minimal atau singkat karena pemangsa biasanya mengetahui lokasi mangsanya, tetapi waktu pengejarannya biasanya lama. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Rosidah Riani. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai herbivora memangsa autotrof. Meskipun istilah predator biasanya dikaitkan dengan hewan yang memakan hewan lain, herbivora adalah bentuk predasi di mana hewan memangsa autotrof atau tumbuhan dan ganggang. Herbivora adalah jenis predasi khusus karena herbivora biasanya tidak membunuh individu yang mereka makan. Jumlah biomasa yang benar-benar dimakan oleh herbivora jumlahnya mungkin kecil, mungkin sekitar 6-10% dari total biomasa tanaman yang ada di komunitas hutan atau sebanyak 30-50% di komunitas padang rumput. Herbivora pemakan rumput, baik vertebrata maupun invertebrata, sering berkonsentrasi pada daun dan pucuk yang lebih muda karena senyawa karbon strukturalnya lebih rendah seperti lignin, yang sulit dicerna dan menyediakan sedikit energi jika ada. Beberapa herbivora seperti kutu daun tidak memakan jaringan secara langsung, tetapi menyadap sari-sari tanaman, terutama pada pertumbuhan baru dan daun muda. Serangga penghisap getah dapat menurunkan laju pertumbuhan dan biomasa tanaman berkayu sebanyak 25%. Di bawah ini merupakan gambar dari hewan yang memakan ganggang atau alga dan ada jerapah yang memakan dedaunan. Submateri yang selanjutnya adalah tumbuhan memiliki karakteristik evolusi yang mencegah herbivora. Kebanyakan tanaman sesil, sehingga untuk menghindari predasi, mereka membutuhkan adaptasi yang mencegah dimangsa herbivora. Adaptasi ini misalnya adalah pertahanan struktural seperti daun berbulu atau batang yang memiliki duri seperti pada gambar di samping, gambar 14.23.
Bentuk pertahanan struktural seperti pada gambar 14.23 dapat mengurangi jumlah jaringan yang diambil oleh herbivora. Tumbuhan mengandung berbagai bahan kimia yang tidak terlibat dalam metabolisme dasar sel tumbuhan. Bahan-bahan kimia ini dapat dibagi menjadi 3 kelas utama berdasarkan struktur kimianya, yakni senyawa berbasis nitrogen, terpenoid, dan fenolat. Senyawa berbasis nitrogen termasuk alkaloid seperti morfin, atropin, nikotin, dan sianida. Terpenoid juga disebut isoprenoid, termasuk berbagai minyak esensial, lateks, dan resin tanaman. Banyak rempah-rempah dan wangian mengandung terpenoid. Lalu, fenolik adalah kelas umum senyawa aromatik, yaitu mengandung cincin benzena termasuk tanin dan lignin. Beberapa senyawa sekunder diproduksi oleh tanaman dalam jumlah besar dan disebut sebagai inhibitor kuantitatif. Misalnya, tanin dan resin dapat membentuk hingga 60% dari berat kering daun. Lalu, senyawa sekunder lain yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap herbivora hadir dalam jumlah kecil hingga besar dan disebut sebagai inhibitor kualitatif. Senyawa ini beracun, sering menyebabkan herbivora menghindari konsumsinya. Kategori senyawa ini termasuk senyawa sianogenik atau sianida dan alkaloid seperti nikotin, kafein, kokain, morfin, dan meskalin yang mengganggu jalur metabolisme spesifik dari proses fisiologis. Banyak dari senyawa ini seperti piretrin telah menjadi sumber pestisida yang sangat penting dalam pertanian. Ada beberapa pertahanan tanaman bersifat konstitutif, seperti pertahanan struktural atau inhibitor kuantitatif, seperti tanin, resin, atau lignin, yang memberikan penghalang fisik atau biologis bawaan terhadap penyerang. Dalam jenis pertahanan lain dari interaksi tanaman serangga, beberapa tanaman tampak meminta bantuan menarik pemangsa dari pemangsa mereka. Misalnya, arthropoda parasit dan predator sering mencegah tanaman dari kerusakan parah dengan membunuh herbivora saat mereka memakan tanaman tersebut. Selanjutnya mengenai tumbuhan, herbivora, dan karnivora berinteraksi. Tumbuhan dikonsumsi oleh herbivora yang pada gilirannya dikonsumsi oleh karnivora. Kasus klasik adalah interaksi 3 tingkat tumbuhan, yaitu antara kelinci sepatu salju, lynx, anjing hutan, dan burung hantu bertanduk. Kasus klasik ini dapat dilihat pada gambar di samping, yakni gambar 14.24. Selanjutnya, predator mempengaruhi dinamika mangsa melalui efek mematikan dan tidak mematikan. Kemampuan predator untuk menekan populasi mangsa telah didokumentasikan dengan baik. Predator dapat menekan populasi mangsa melalui konsumsi, yaitu mereka mengurangi pertumbuhan populasi mangsa dengan membunuh atau memakan individu. Selain menyebabkan kematian, bagaimanapun predator dapat menyebabkan perubahan karakteristik mangsa dengan menginduksi respon pertahanan dalam morfologi mangsa, fisiologi, atau perilaku mangsa. Serangkaian adaptasi perilaku, morfologi, dan fisiologi tertentu mempengaruhi hubungan antara predator dan mangsanya, sehingga sulit untuk menggeneralisasi tentang pengaruh predasi pada populasi mangsa. Meskipun demikian, banyak penelitian laboratorium dan lapangan menawarkan bukti yang meyakinkan bahwa predator dapat secara signifikan mengubah kelimpahan mangsa. Sedangkan pengaruh persaingan pada struktur komunitas agak kabur, pengaruh pemangsaan lebih terlihat. Karena semua heterotrof memperoleh energi dan nutrisi dari memakan organisme lain, pengaruh predasi dapat lebih mudah diperhatikan di seluruh komunitas. Seperti pengaruh langsung predasi pada kepadatan populasi spesies mangsa dapat memiliki dampak tambahan dalam mempengaruhi interaksi di antara spesies mangsa, khususnya hubungan kompetitif.
Bab selanjutnya adalah parasitisme dan mutualisme. Yang pertama, parasit mengambil sumber daya dari organisme inang. Parasitisme adalah jenis hubungan simbiosis antara organisme dari spesies yang berbeda. Satu spesies parasit diuntungkan dari hubungan erat yang berkepanjangan dengan spesies lain yang disebut inang yang dirugikan. Secara umum, parasit jauh lebih kecil daripada inangnya, sangat terspesialisasi untuk cara hidupnya dan bereproduksi lebih cepat dalam jumlah yang lebih banyak daripada inangnya. Parasitisme juga dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk makan di mana satu hewan mengambil makanan yang dikumpulkan oleh yang lain yang disebut inang, yang merupakan perilaku yang disebut kleptoparasitisme. Secara harfiah berarti parasitisme dengan pencurian. Parasit dibedakan berdasarkan ukurannya. Secara ekologis, parasit dapat diklasifikasikan sebagai mikroparasit dan makroparasit. Mikroparasit termasuk virus, bakteri, dan protista. Mereka dicirikan oleh ukuran kecil dan waktu generasi yang singkat. Mereka berkembang biak dengan cepat di dalam inang dan merupakan kelas parasit yang biasanya dikaitkan dengan istilah penyakit. Makroparasit relatif besar, sebagai contoh termasuk cacing pipih, Acanthocephalans, cacing gelang, kutu, dan jamur. Makroparasit memiliki waktu generasi yang relatif lama dan biasanya tidak menyelesaikan seluruh siklus hidup dalam organisme inang tunggal. Mereka dapat menyebar melalui transmisi langsung dari inang ke inang atau melalui transmisi tidak langsung yang melibatkan hospes, perantara, dan pembawa. Meskipun istilah parasit paling sering dikaitkan dengan organisme heterotrofik seperti hewan, bakteri, dan jamur, lebih dari 4.000 spesies tanaman parasit memperoleh sebagian atau seluruh makanannya dari tanaman lain. Tumbuhan parasit dapat diklasifikasikan sebagai holoparasit atau hemiparasit berdasarkan apakah mereka melakukan proses fotosintesis. Hemiparasit seperti kebanyakan spesies benalu, seperti pada gambar 15.1 adalah tumbuhan fotosintetis yang mengandung klorofil ketika matang dan memperoleh air dengan nutrisi terlarutnya dengan menghubungkan ke xilem inang. Holoparasit seperti sapu dan doder yang dapat dilihat pada gambar 15.2 kekurangan klorofil dan dengan demikian non-fotosintetik. Tumbuhan ini berfungsi sebagai heterotrof yang bergantung sepenuhnya pada xilem dan floem inang untuk karbon, air, dan nutrisi penting lainnya. Selanjutnya, inang menyediakan beragam habitat untuk parasit. Inang adalah habitat parasit dan beragam parasit yang telah berevolusi mengeksploitasi setiap habitat yang ada di dalam inangnya. Parasit yang hidup di kulit inang di dalam penutup pelindung bulu dan rambut adalah ektoparasit. Sedangkan yang dikenal sebagai endoparasit hidup di dalam inang. Parasit tanaman juga membagi habitat, beberapa hidup di akar dan batang, yang lain menembus akar dan kulit kayu untuk hidup di jaringan kayu di bawahnya. Yang lainnya juga dapat hidup di dalam daun, di daun muda, di daun dewasa, atau di bunga, bahkan di serbuk sari atau buah. Masalah utama parasit hewan adalah mendapatkan akses ke dan melarikan diri dari inang. Parasit dapat masuk dan keluar dari hewan inang melalui berbagai jalur termasuk mulut, saluran hidung, kulit, rektum, dan sistem urogenital. Selanjutnya, penularan langsung dapat terjadi di antara organisme inang. Penularan langsung terjadi ketika parasit dipindahkan dari satu inang ke inang lainnya tanpa keterlibatan organisme perantara. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan pembawa atau parasit dapat tersebar dari satu inang ke inang lainnya melalui udara, air, atau substrat lainnya. Parasit eksternal paling penting yang melemahkan burung dan mamalia disebarkan melalui kontak langsung.
Selanjutnya adalah transmisi antar host dapat melibatkan vektor perantara. Beberapa parasit ditularkan antara inang oleh organisme perantara atau vektor. Misalnya, kutu kaki hitam atau Ixodes scapularis berfungsi sebagai vektor arthropoda dalam penularan penyakit Lyme yang merupakan penyakit tular arthropoda utama di Amerika Serikat. Parasit malaria menginfeksi berbagai spesies vertebrata termasuk manusia. 4 spesies parasit protista atau Plasmodium yang menyebabkan malaria pada manusia ditularkan ke aliran darah melalui gigitan nyamuk betina yang terinfeksi dari genus Anopheles. Seperti pada gambar 15.3 pada di samping. Vektor serangga juga terlibat dalam transmisi parasit di antara tanaman, penularan benalu antara tanaman inang terkait dengan penyebaran benih. Selanjutnya, penularan dapat melibatkan beberapa inang dan tahapan. Beberapa spesies parasit tidak dapat menyelesaikan seluruh siklus hidupnya dalam satu spesies inang. Spesies inang di mana parasit menjadi dewasa dan mencapai kedewasaan disebut sebagai inang definitif. Yang lainnya adalah hospes perantara yang menampung beberapa fase perkembangan. Gambar di samping, yakni gambar 15.4 menunjukkan siklus hidup cacing meningial atau Parela Postrongylus tenuis yang merupakan parasit rusa berekor putih di Amerika Utara bagian timur. Siput yang hidup di rumput berfungsi sebagai spesies inang perantara untuk tahap larva cacing. Rusa mengambil siput yang terinfeksi saat memakan rumput. Di perut rusa, larva meninggalkan siput, menusuk dinding perut rusa, memasuki selaput perut, dan berjalan melalui sumsum tulang belakang untuk mencapai ruang di sekitar otak. Di sini cacing kawin dan menghasilkan telur. Telur dan larva melewati aliran darah ke paru-paru, di mana larva masuk ke kantung udara dan terbatuk, tertelan, dan pingsan bersama tinja. Siput memperoleh larva saat mereka bersentuhan dengan kotoran rusa di tanah. Begitu berada di dalam siput, larva terus berkembang ke tahap infeksi. Selanjutnya adalah tuan rumah menanggapi invasi parasit. Beberapa mekanisme pertahanan adalah perilaku yang ditunjukkan untuk menghindari infeksi. Jika infeksi harus terjadi, garis pertahanan pertama melibatkan respon inflamasi. Tanaman merespon invasi bakteri dan jamur dengan membentuk kista di akar dan keropeng di buah dan akar, memotong kontak jamur dengan jaringan sehat. Tanaman bereaksi terhadap serangan pada daun, batang, buah, dan biji oleh tawon empedu, lebah, dan lalat dengan membentuk struktur pertumbuhan abnormal yang unik pada serangga empedu tertentu, seperti pada gambar di samping, yakni gambar 15.5. Pembentukan empedu memaparkan larva beberapa parasit empedu terhadap predasi. Sebagai contoh, John Conver dan Peter Paikos dari Ithaca College, New York, melaporkan bahwa tonjolan yang menonjol dari bola empedu goldenrod, yakni gambar 15.5D, menarik pelatuk berbulu halus atau Picoides pubescens yang menggali dan memakan larva di dalam empedu. Garis pertahanan kedua adalah respon imun atau sistem imun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Fitri Nurjana. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai parasit dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan reproduksi inang. Meskipun organisme inang menunjukkan berbagai macam pertahanan mekanisme untuk mencegah, mengurangi, atau memerangi infeksi parasit, semuanya memiliki kesamaan fitur yang membutuhkan sumber daya yang banyak. Biasanya, spesies memilih pasangan berdasarkan karakteristik seks sekunder, seperti bulu burung jantan yang cerah dan berhias. Ekspresi penuh dari karakteristik ini dapat dibatasi oleh infeksi parasit,
sehingga mengurangi kemampuan jantan untuk berhasil menarik seorang teman. Seperti yang telah kita ketahui, karotenoid adalah bahan kimia alami yang bertanggung jawab untuk pola pewarnaan merah, kuning, dan orange pada hewan sebagai serta dalam makanan seperti wortel. Burung tidak dapat mensintesis karotenoid dan harus mendapatkannya melalui makanan. Selain menjadi pigmen warna-warni, karotenoid merangsang produksi antibodi dan menyerap beberapa radikal bebas yang merusak yang timbul selama respon imun. Dalam serangkaian percobaan laboratorium, Jonathan Blown dan rekan-rekannya dari Universitas Glasgow, Skotlandia, menemukan bahwa hanya jantan dengan parasit dan penyakit paling sedikit dapat mencurahkan karotenoid yang cukup untuk menghasilkan paruh merah cerah dan karena itu dapat berhasil menarik pasangan dan dapat bereproduksi. Meskipun sebagian besar parasit tidak membunuh organisme inangnya, peningkatan mortalitas dapat disebabkan oleh berbagai penyebab, tidak langsung konsekuensi dari infeksi. Salah satu contohnya adalah ketika infeksi mengubah perilaku pejamu, meningkatkan kerentanan terhadap predasi. Contohnya, kelinci terinfeksi bakteri penyakit tularemia atau Francisella tularensis yang ditularkan oleh kutu kelinci Haemaphysalis leporis palustris yang membuat kelinci menjadi lamban dan dengan demikian lebih rentan terhadap predasi. Parasit dapat mengatur populasi inang. Untuk parasit dan inang, untuk hidup berdampingan di bawah hubungan yang hampir tidak jinak, tuan rumah perlu melawan invasi dengan menghilangkan parasit atau setidaknya meminimalkan efeknya. Di sebagian besar keadaan, seleksi alam telah menghasilkan tingkat respon imun di mana alokasi sumber daya metabolisme oleh spesies inang dapat meminimalkan biaya parasitisme namun tidak terlalu mengganggu pertumbuhan dan reproduksinya sendiri. Sebaliknya, parasit tidak mendapatkan keuntungan jika membunuh inangnya. Inang yang mati berarti parasit yang mati. Seleksi alam dapat menghasilkan parasit mematikan virulensi tinggi atau jinak virulensi rendah, tergantung pada persyaratan parasit reproduksi dan transmisi. Misalnya, istilah vertikal transmisi digunakan untuk menggambarkan parasit yang ditularkan secara langsung dari ibu ke anak selama periode perinatal atau periode segera sebelum atau setelah kelahiran. Parasit dapat memiliki efek mengurangi reproduksi dan meningkatkan kemungkinan kematian inang. Parasitisme ini dapat memiliki efek melemahkan pada populasi inang. Di sisi lain, parasit dapat berfungsi sebagai pengatur kepadatan yang bergantung pada populasi inang. Tergantung pada kepadatan regulasi populasi inang, biasanya terjadi dengan secara langsung parasit endemik atau asli yang ditransmisikan yang dipelihara di populasi oleh reservoir kecil individu pembawa yang terinfeksi. Dalam kasus lain, parasit dapat berfungsi sebagai selektif agen kematian, menginfeksi hanya sebagian dari populasi. Coba perhatikan gambar berikut. Distribusi rumpun kutu tikus Ixodes trianguliceps pada populasi tikus lapangan Eropa Apodemus sylvaticus. Sebagian besar individu dalam populasi inang tidak membawa kutu. Beberapa individu membawa sebagian besar beban parasit. Parasitisme dapat berkembang menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Parasit dan inangnya hidup bersama dalam hubungan simbiosis di mana parasit memperoleh keuntungannya, habitat dan makanan dengan mengorbankan organisme inang. Spesies inang telah mengembangkan berbagai pertahanan untuk meminimalkan dampak negatif dari keberadaan parasit ini. Dalam situasi di mana adaptasi telah melawan dampak negatif, hubungan tersebut dapat disebut komensalisme, yang merupakan hubungan antara dua spesies di mana satu spesies diuntungkan tanpa secara signifikan mempengaruhi yang lain.
Sedangkan mutualisme adalah hubungan antara dua anggota spesies di mana kelangsungan hidup, pertumbuhan, atau reproduksi ditingkatkan untuk individu dari kedua spesies. Seringkali interaksi ini lebih merupakan eksploitasi timbal balik daripada upaya kooperatif antara individu. Dalam banyak kasus mutualisme nyata, manfaat interaksi untuk satu atau kedua spesies yang berpartisipasi mungkin bergantung pada lingkungan. Misalnya, banyak spesies pohon memiliki mikorija jamur yang terkait dengan akarnya. Jamur memperoleh nutrisi organik dari menanam melalui phloem. Dan di tanah yang miskin nutrisi, pohon-pohon tampak untuk mendapatkan keuntungan dengan meningkatkan penyerapan nutrisi, terutama fosfat oleh jamur. Namun, di tanah yang kaya nutrisi, jamur muncul menjadi biaya bersih daripada manfaatnya. Ini tampaknya mutualistik asosiasi tampak lebih seperti invasi parasit oleh jamur, tergantung pada kondisi eksternal. Asosiasi beralih antara mutualisme dan parasitisme. Mutualisme melibatkan interaksi berbagai spesies. Hubungan mutualistik melibatkan banyak interaksi beragam yang melampaui sekadar memperoleh sumber daya penting. Mutualisme dapat dicirikan oleh suatu bilangan variabel, manfaat yang diterima, tingkat ketergantungan, tingkat kekhususan, dan durasi keintiman. Mutualisme didefinisikan sebagai interaksi antara anggota dari dua spesies yang bermanfaat bagi kedua pihak yang terlibat, dan manfaat yang diterima dapat mencakup berbagai macam proses. Manfaat mungkin termasuk penyediaan sumber daya yang penting seperti nutrisi atau tempat berlindung, atau yang kita bilang habitat, dan mungkin melibatkan perlindungan dari predator, parasit, dan herbivora. Atau mereka dapat mengurangi persaingan dengan spesies ketiga. Akhirnya, manfaatnya mungkin melibatkan reproduksi seperti penyebaran gamet atau zigot. Beberapa bentuk mutualisme adalah bersifat tetap dan wajib, sehingga perbedaan antara dua organisme yang berinteraksi menjadi kabur. Coba perhatikan gambar berikut. Pembentukan karang-karang di perairan tropis memberikan contoh. Karang ini mengeluarkan kerangka eksternal yang terdiri dari kalsium karbonat. Hewan karang individu yang disebut polip menempati sedikit cangkir atau koralites dalam kerangka yang lebih besar yang membentuk karang. Coba dilihat gambar A. Karang-karang ini bersimbiosis bersel tunggal alga dan jaringannya yang disebut zooxanthellae. Meskipun karang polip adalah karnivora, pemakan zooplankton yang tersuspensi di air di sekitarnya, mereka hanya memperoleh sekitar 10% kebutuhan energi harian mereka dari zooplankton. Mereka mendapatkan sisa 90% energi mereka dari karbon yang dihasilkan oleh alga bersimbiosis melalui fotosintesis. Tanpa ganggang, karang ini tidak akan bisa bertahan dan berkembang di lingkungan mereka yang miskin nutrisi. Pada gilirannya, karang menyediakan ganggang dengan tempat berlindung dan nutrisi mineral, terutama nitrogen dalam bentuk limbah nitrogen. Lumut juga terlibat dalam asosiasi simbiosis, di mana perpaduan mutualis telah membuatnya semakin sulit untuk membedakan sifat individu. Coba perhatikan gambar B. Lumut terdiri dari jamur dan alga, atau dalam beberapa kasus cyanobacterium, digabungkan dalam tubuh spons yang disebut talus. Alga memasok makanan untuk kedua organisme, dan jamur melindungi ganggang dari intensitas cahaya yang berbahaya, menghasilkan zat yang mempercepat fotosintesis dalam alga, dan menyerap serta mempertahankan air dan nutrisi untuk kedua organisme. Mutualisme terlibat dalam transfer nutrisi. Sistem pencernaan herbivora dihuni oleh berbagai komunitas organisme mutualistik yang memainkan peran penting dalam pencernaan bahan tumbuhan. Interaksi mutualistik juga terlibat dalam pengambilan nutrisi oleh tanaman. Nitrogen merupakan konstituen penting dari protein.
sebuah blok bangunan dari semua bahan hidup. Satu kelompok organisme yang dapat menggunakan gas nitrogen adalah bakteri pengikat nitrogen dari genus Rhizobium. Bakteri ini disebut Rhizobia. Tersebar luas di tanah, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang biak. Namun, dalam keadaan hidup bebas ini, mereka tidak dapat memperbaiki nitrogen. Coba perhatikan gambar asosiasi mutualistik antara Rhizobium bakteri dan akar tanaman. Proses infeksi dimulai ketika bakteri Rhizobium bersentuhan dengan rambut akar tanaman inangnya. Kehadiran akar di dalam tanah merangsang bakteri untuk bereproduksi, sehingga semakin banyak bakteri diproduksi. Kemudian, bakteri secara bertahap membentuk benang infeksi yang memungkinkan bakteri memasuki sel akar tanaman melalui rambut akar. Bakteri dalam sel akar secara bertahap tumbuh dan berkembang menjadi struktur yang disebut bakteroid. Bakteroid ini mampu menyerap nitrogen di atmosfer dan mengubahnya menjadi nitrogen dalam bentuk amonia. Selama proses infeksi, bakteri merangsang sel pembelahan pada sel akar. Hal ini menghasilkan pembentukan akhirnya struktur yang dikenal sebagai bintil akar. Sekali terinfeksi, Rhizobia di dalam sel akar mereduksi gas nitrogen menjadi amonia atau proses yang disebut sebagai fiksasi nitrogen. Bakteri menerima karbon dan sumber daya lainnya dari tanaman inang. Sebagai imbalannya, bakteri menyumbangkan nitrogen tetap ke tanaman, yang memungkinkannya untuk berfungsi dan tumbuh secara independen dari ketersediaan mineral nitrogen anorganik di dalam tanah. Contoh lain dari hubungan simbiosis yang melibatkan nutrisi tanaman adalah hubungan antara akar tanaman dan jamur mikorrhiza. Jamur membantu tanaman dengan penyerapan nutrisi dan air dari dalam tanah. Sebagai imbalannya, pabrik menyediakan jamur dengan karbon sumber energi. Beberapa mutualisme bersifat defensif. Asosiasi mutualistik lainnya melibatkan pertahanan tuan rumah organisme. Satu contoh terbaik yang terdokumentasi dari asosiasi mutualistik defensif atau protektif adalah mutualisme pembersih yang ditemukan di komunitas terumbu karang antara udang pembersih atau ikan yang lebih bersih dan sejumlah besar spesies ikan. Pembersih ikan dan udang memperoleh makanan dengan membersihkan ektoparasit dan jaringan yang sakit dan mati dari ikan inang. Coba perhatikan gambar A. Si rambut biru, wors, ikan kecil di mulut belut, ikut membersihkan bersimbiosis dengan belut Muraenidae. Ikan yang lebih bersih memperoleh makanan dengan membersihkan ektoparasit dari ikan inang. Dengan demikian, mereka menguntungkan ikan inang karena mereka menghilangkan bahaya dan bahan yang tidak diinginkan. Kemudian perhatikan gambar B. Burung pelatuk paruh merah dari Afrika makan hampir secara eksklusif dengan mengumpulkan parasit lain dari kulit mamalia besar seperti antelop, kerbau, badak, atau jerapah, termasuk sapi domestik. Hal ini selalu memiliki asumsi bahwa burung-burung ini secara signifikan mengurangi jumlah kutu pada hewan inang. Mutualisme seringkali diperlukan untuk penyerbukan. Penyerbukan silang bertujuan untuk memindahkan serbuk sari dari kepala sari dari satu tanaman ke kepala putik dari tanaman lain yang sama spesiesnya. Beberapa tanaman hanya melepaskan serbuk sari mereka di angin. Penyebaran angin tidak dapat selalu diandalkan. Bagaimanapun, ketika individu dari spesies yang sama tersebar secara individual atau di petak-petak melintasi ladang atau hutan, dalam keadaan ini, transfer serbuk sari biasanya tergantung pada serangga, burung, kelelawar, dan lainnya. Tumbuhan memikat hewan tertentu dengan warna, wewangian, dan bau, membersihkan mereka dengan serbuk sari, dan kemudian menghadiahi mereka dengan sumber makanan yang kaya, seperti nektar.
nektar yang kaya akan gula, serbuk sari yang kaya akan protein, dan minyak kaya lemak. Nektar dan minyak tidak ada nilainya bagi tanaman, kecuali sebagai penarik bagi penyerbuk potensial. Mereka mewakili energi yang mungkin dikeluarkan oleh tanaman dalam pertumbuhan. Nektipora, hewan yang memakan nektar, mengunjungi tanaman untuk memanfaatkan sumber makanan. Saat makan, Nektipora secara tidak sengaja mengambil serbuk sari dan membawanya ke tanaman berikutnya yang mereka kunjungi. Mutualisme terlibat dalam penyebaran benih. Tumbuhan dengan biji yang terlalu berat untuk disebarkan oleh angin bergantung pada hewan untuk membawanya agak jauh dari tanaman induk dan disimpan di tempat yang cocok untuk perkecambahan dan pembentukan bibit. Beberapa hewan penyebar benih tanaman mungkin juga pemangsa benih, makan benih untuk nutrisi mereka sendiri. Penyebaran benih oleh semut lazim di antara berbagai tumbuhan herba yang menghuni gurun di barat daya Amerika Serikat, semak belukar Australia, dan hutan gugur di Amerika Utara bagian timur. Tumbuhan seperti itu yang disebut Myrmecophores memiliki tubuh makanan yang menarik semut pada kulit bijinya yang disebut elaiosom. Coba perhatikan gambar berikut. Muncul sebagai jaringan mengkilap pada kulit biji, elaiosom mengandung bahan kimia tertentu senyawa penting bagi semut. Semut membawa benih ke sarang, di mana mereka memotong elaiosom dan memakannya atau memberinya makan larva mereka. Semut membuang benih utuh yang ditinggalkan galeri sarang. Area di sekitar sarang semut lebih kaya akan nitrogen dan fosfor daripada tanah yang di sekitarnya, memberikan substrat yang baik untuk bibit. Selanjutnya, dengan membuang biji jauh dari tanaman induk, semut secara signifikan mengurangi kerugian pada tikus pemakan biji. Tumbuhan mungkin membungkus bijinya dalam buah bergiji yang menarik bagi hewan pemakan buah. Untuk materi terakhir, yaitu mutualisme dapat mempengaruhi dinamika penduduk. Mutualisme ada di tingkat populasi hanya jika pertumbuhan tingkat spesies 1 meningkat dengan meningkatnya kepadatan spesies 2 dan sebaliknya. Hubungan mutualistik umum dalam reproduksi tanaman, di mana spesies tanaman sering bergantung pada spesies hewan untuk penyerbukan, penyebaran biji, atau pengecambahan. Meskipun beberapa hubungan antara penyerbuk dan bunga-bunga tertentu sangat dekat, sehingga kehilangan satu dapat mengakibatkan kepunahan yang lain. Dalam banyak kasus, efeknya lebih halus dan memerlukan studi demografis rinci untuk menentukan konsekuensi pada kebugaran spesies. Spesies dapat dimediasi atau difasilitasi oleh spesies ketiga, sama seperti untuk organisme vektor dan perantara host dalam interaksi parasit-host. Coba perhatikan gambar hubungan mutualistik di antara tumbuhan runjung, mycorrhiza, dan tikus di hutan. Untuk memperoleh nutrisi dari tanah, tumbuhan runjung bergantung pada jamur mycorrhiza yang terkait dengan sistem akar. Sebagai imbalannya, mycorrhiza bergantung pada tumbuhan runjung untuk energi dalam bentuk karbon. Mycorrhiza juga memiliki hubungan mutualistik dengan tikus yang memakan jamur dan menyebarkan spora, yang kemudian menginfeksi sistem akar pohon konifer lainnya. Jadi, mutualistik spesies saling mempengaruhi kebugaran atau laju pertumbuhan populasi secara tidak langsung melalui spesies ketiga atau dengan mengubah lingkungan lokal, yang disebut modifikasi habitat. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurangnya mohon maaf. Jangan lupa untuk memberikan pertanyaan sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.